Ya. Latar belakang tentang interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah user meminta pengoperasian komputer maupun masih awam dengan menggunakan komputer diri sendiri. Jadi yang kedua, user muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka user tersebut ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa dioperasikan oleh manusia tersebut. Nah, jangan bingung ya, user di sini itu adalah pengguna ya maksudnya. Siapa pengguna? Ya pengguna yang menggunakan komputer ya. Jadi kalau saya boleh tandai di sini, ini ada kata-kata user ya. Ini kan user ya. Nah, itu adalah pengguna ya di sini. User itu pengguna. Nah, yang ketiga, interaksi manusia komputer, latar belakangnya itu ada kita pelajari karena user friendly adalah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada dunia teknologi elektronik. Meskipun begitu, komputer sangat membantu pekerjaan kalau dioperasikan dengan benar. Nah, jadi kita belajar membuat apa ya? Kita mempelajari interaksi manusia komputer itu sebenarnya yang pertama agar apa? User friendly. User friendly itu sistem yang dikembangkan oleh kita nantinya itu mudah digunakan oleh si operator ya. Jadi sebenarnya tujuan kita membuat sebuah aplikasi ya itu adalah membantu si manusia ya atau membantu pengguna lah. Agar apa di situ bisa mengoperasikan dengan mudah dan benar ya. Nah, kalau ketika kita nanti mengembangkan sebuah sistem itu semakin mempersulit, berarti sistem yang kita buat itu gagal sebenarnya ya memenuhi kebutuhan dari si penggunanya ya. Nah, itu kenapa kita perlu belajar interaksi manusia dan komputer. Dan yang keempat, prinsip yang ada pada komputer yaitu harus mempunyai inputan lalu diproses dengan melakukan pemrosesan tersebut maka akan terjadi outputan yang sempurna. Bentar ya. Nah, eh, kita ketahui secara garis besar di komputer itu kita menggunakan komputer itu kan ada input ya, terus ada proses dan ada apa? Yang ketiga ada output. Nah, contoh misalnya yang kita input itu sebenarnya paling banyak itu data ya. Kita input data, diproses, diolah menjadi apa? Informasi. Ya. Jadi kalau dari teoritis pengertian data dan informasi itu sebenarnya beda. Jadi data itu apa sebenarnya? Data di sini adalah apa? Angka atau karakter yang belum diolah ya, belum diolah ya sebenarnya itu bisa berupa teks, bisa berupa angka, diproses dan diolah sehingga menjadi informasi. Informasi apa di sini? Berarti tadi data yang sudah diolah dan sudah siap digunakan ya. Nah, itu pengertian dari informasi. Outputnya itu adalah informasi, inputnya itu adalah data ya. Prinsip yang ada pada komputer sebenarnya itu ya, ada input, ada proses, ada output kegiatannya dia ya. Dengan melakukan pemrosesan di sini ya, disebutkan, maka akan menjadi outputan yang sempurna. Ya kan? Tidak mungkin ada input, tiba-tiba ada outputnya ya. Jadi harus butuh yang namanya pengolahan dulu atau pemrosesan dulu ya di sini. Makanya ada input, ada proses, ada output. Jadi mengapa kita belajar interaksi manusia dan komputer itu ya lagi salah satu alasannya atau latar belakangnya itu. Terus saya lanjutkan. Ini adalah faktor dari interaksi manusia komputer. Dalam pembuatan interaksi manusia komputer terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Jadi
Yang pertama adalah manusia, komputer, dan fungsinya, ya. Manusia di sini adalah faktor alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi kita ingin dibantu pekerjaan kita. Nah, misalnya saya ingin dibantu pekerjaan saya biar bisa cepat dan benar. Berarti misalnya saya butuh komputer di sini untuk mengolah ya atau untuk memproses sehingga pekerjaan saya bisa lebih cepat dan lebih benar. Misalnya ya. Itu manusia. Yang kedua, komputer. Dalam interaksi manusia dan komputer, faktor ini sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa pemrograman. Jadi, kita berkomunikasi dengan komputer itu sebenarnya kita menggunakan apa? Aplikasi. Ya, kita sebut dengan aplikasi ya di sini. Saya tulis aplikasi ya atau kita sebut dengan program ya. Contoh ketika Anda mengoperasikan laptop Anda, itu Anda menggunakan apa? Sistem operasi, aplikasi yang berupa sistem operasi, yaitu namanya Windows. Atau ada yang menggunakan Mac, atau sistem operasi yang ada di handphone, seperti Android. Nah, itu sebenarnya adalah untuk mempermudah atau mengoperasikan dari si hardware-nya, ya. Misalnya atau dari si komputernya. Misalnya seperti Windows. Itu agar kita bisa mengoperasikan komputer, berarti di laptop kita atau di komputer kita itu harus ada sistem operasi Windows ya. Jadi biar kita bisa berinteraksi, kita bisa menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan mouse ya. Kalau tidak ada Windows-nya, kalau tidak ada aplikasi itu, aplikasi sistem operasi, kita tidak akan bisa mengoperasikan komputer yang kita punya ya. Yang ketiga, eh, fungsi ya. Jadi dalam pembuatan interaksi manusia komputer ada faktor yang ketiga yaitu fungsi. Pembuatan interaksi manusia komputer terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, fungsi dari fungsi dari interaksi kita dengan komputer itu sebenarnya adalah membantu pekerjaan manusia ya. Jadi kita menggunakan komputer itu sebenarnya adalah tujuannya untuk membantu ya. Tadi ya, nih untuk membantu pekerjaan kita atau pekerjaan manusia di sini. Kalau sifatnya membantu, berarti sistem tadi sukses menjawab kebutuhan kita si pengguna. Tapi sebaliknya, jika sistem yang sudah dibuat atau aplikasi yang dibuat itu semakin mempersulit atau tidak bersifat user friendly, kok sulit ya dioperasikan. Bukan satu orang, dua orang yang mengatakan seperti itu misalnya. Hampir semua orang mengatakan ketika mengoperasikan aplikasi itu, dia mengatakan sulit. Berarti aplikasi itu tidak menjawab kebutuhan dari si penggunanya ya, bukan membantu ya, malah mempersulit. Nah, itu ya. Berarti aplikasi atau produk itu adalah produk gagal ya. Bukan hanya berupa aplikasi ya. Nanti misalnya suatu saat Anda menemukan ya di contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Produk apa ya yang berinteraksi dengan kalian yang semakin mempersulit, bukan membantu ya. Itu berarti itu adalah produk gagal ya atau produk yang memang tidak berfungsi dengan baik ya itu. Bidang ilmu dalam interaksi manusia dan komputer ya. Nah ini interaksi manusia dan komputer merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain. Pertama, dua implementasi dan yang ketiga evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Jadi eh, kaitannya ya yang kita pelajari ya interaksi manusia komputer itu terdiri atas yang pertama adalah desain, bagaimana kita merancang ya ketika kita mengembangkan sebuah sistem atau sebuah program nanti bagaimana merancang antar muka atau interface antar muka antara pengguna dengan sistem. Nah, itu desain ya. Itu yang akan kita pelajari. Yang kedua nanti adalah implementasi.
bagaimana saat itu digunakan atau diterapkan ya. Sistem yang sudah kita buat itu diterapkan oleh pengguna atau manusia. Nah, ya. Bagaimana ya? Terus evaluasi perbaikan ya. Jadi setelah digunakan itu biasanya muncul apa ya? Komentar-komentar juga atau feedback dari orang. Misalnya, oh, ada beberapa bagian yang memang sulit untuk digunakan, misalnya, atau ada beberapa bagian yang tidak membantu atau fiturnya kelebihan, misalnya. Nah, itu bagian dari evaluasi sebenarnya nanti perbaikan di sini ya. Jadi dimulai dari desain yang pertama, terus yang kedua, setelah kita berbicara desain, itu nanti antarmuka yang kita buat itu diimplementasikan atau dibuat ya. Misal ketika kita membangun sebuah sistem atau sebuah program nantinya pasti kita mulai dari desain dulu antarmuka. Kita bikin dulu ya, kita rancang dulu, kita buat mock up-nya dulu ya. Setelah mock up-nya jadi, desainnya jadi, baru kita gunakan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Misalnya kalian mau menggunakan PHP, mau menggunakan Java ya, atau mau menggunakan Python ya sekarang ya. Nah, itu bisa-bisa aja. Itu pada bagian implementasi. Setelah diimplementasikan, nah itu nanti ada perbaikan-perbaikan yang harus kita perhatikan, yaitu pada bagian apa? Evaluasi yang nanti kita kerjakan. Nah, itu ya. Jadi itu yang memang itu yang harus dipikirkan. Jadi pada tahapan desain itu kita sudah berpikir bagaimana manusia itu mudah mengoperasikan. Misal, kita juga melihat nanti ya, sistem yang kita buat itu digunakan untuk siapa? Anak-anak, orang tua, dewasa. Kalau anak-anak misalnya, dia lebih suka pada apa? Gambar. Jadi kita mengurangi pada penggunaan teksnya. Nah, itu ya salah satu misalnya caranya seperti itu desainnya. Yang kedua, pada saat implementasi. Ya, nah, bagaimana dia tertarik atau mudah untuk menggunakan. Nah, itu kita pikirkan di implementasi. Dan yang ketiga, ketika terjadi kesalahan atau kekurangan pada saat penggunaan, nah itu kita ada di evaluasi, kita perbaiki ya. Terus seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau dibuat nanti ya, kita belajar itu terus seperti itu ya. Cycle nih nanti jadinya ya, putaran. Satu, di sini 3 ya tadi ya. 1 desain, 2 implementasi, 3 evaluasi ya. Mulai dari desain ya. Terus dari desain mengerjakan implementasi. Nanti kalau ada kekurangan atau kesalahan itu balik lagi ke apa? Desain ya. Jadi yang sifatnya cycle berputar terus-menerus seperti itu. Jadi aplikasi itu akan berubah pada waktunya nanti atau dia mengikuti perubahan atau ya situasi lah mengikuti. Jadi kalau kita mengembangkan sistem itu nantinya harus mengikuti perubahan atau bersifat dinamis ya. Kalau dulu aplikasi zaman saya berbasis web itu sudah top. Sekarang kita lihat perkembangan aplikasi itu mengarah sudah berbasis mobile. Bagaimana aplikasi itu bisa dijalankan di smartphone kita. Nah, itu ya, itu perkembangan. Nanti ke depannya seperti apa lagi? Nah, itu adalah bentuk perkembangan terus-menerus ya. Sedangkan definisi dari interaksi manusia komputer itu adalah ya, merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau yang kita sebut dengan komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Nah, itu ya. Jadi kita mengolah data itu menggunakan komputer. Jadi sehingga terjadi interaksi. Ya. Interaksi antara siapa? Antara manusia dan komputer. Nah, itu. Jadi kita berinteraksi. Sebenarnya saya mengajar kalian itu saya juga berinteraksi kan di sini ya. Saya berinteraksi menggunakan Zoom. Ya. Saya berinteraksi menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran saya kepada kalian agar bisa online, agar saya bisa menyampaikan materi
atau slide presentasi saya kepada kalian itu sebenarnya saya berinteraksi. Berinteraksi dengan siapa? Dengan aplikasi. Aplikasinya apa? Zoom di sini ya yang bisa kita gunakan. Nah, itu ya. Jadi itu kita sudah menerapkan interaksi manusia dan komputer ya di sini. Nah, itu ya contohnya konsepnya sebenarnya ya itu tadi makhluk hidup, contohnya manusia ya. Karena memang komputer itu digunakan oleh manusia ya, bukan oleh eh, tumbuhan atau hewan. Nah, tapi kita manusia yang menggunakan. Komputer itu digunakan untuk apa? Mengolah data tadi ya. Data yang diproses bisa menjadi apa? Informasi kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Sebentar saya cek baterai saya dulu ya. Masih penuh apa udah? Saya sambil cas. Oke, sudah 100. Saya matiin. Oke, saya lanjutkan ya. Bentuk interaksi antara manusia dan komputer memakai antarmuka atau interface ya. Jadi nanti istilah asingnya itu jangan kaget ya. Eh, ini ya, antarmuka ya. Nah, ini. Atau yang disebut dengan ini ya, interface nanti. Nah, ini interface. Nah, itu ya. Pada awal generasi awal PC menggunakan antarmuka common driven. Pada sistem ini pemakai diberikan tanda tanda prompt cell dan pemakai mengetikkan perintah untuk mengatur komputer. Jadi dulu ya sebelum sebelum sekarang lah istilahnya ya. Contoh saya ya misalnya, saya dulu menggunakan mengoperasikan komputer itu tidak langsung masuk ke Windows, tapi menggunakan yang namanya command prompt atau DOS. Nah, silakan Anda bisa buka tuh dari kalian tuh dari kalau bagi yang menggunakan Windows kalian bisa menggunakan dari start cari command prompt. Nah, kita harus menguasai perintah-perintah itu. Copy perintahnya seperti apa, paste seperti apa, terus dan perintah-perintah yang lain. Antar mukanya itu dulu ya. Jadi eh, kalau di saya, misalnya kalau Anda menggunakan Mac itu ada yang namanya terminal. Kalau pakai Linux itu pakai terminal ya. Nih, kayak gini tulisannya kalau yang terminal. Atau yang Windows dia menggunakan command prompt ya ini. Atau DOS ya, kita sebutnya DOS dulu ya. DOS itu singkatan dari Disk Operating System. Dulu kapasitas hard disk itu tidak sebesar sekarang. Ya, saya menggunakan disket masih. Mungkin pernah ada yang tahu ya. Disket yang ukurannya masih kayak kipas, ya, itu dulu ukurannya 5/4 ya. Perubahan lagi pakai disket yang lebih kecil, yang 3,5 floppy ya. Nah, berkembang lagi disket sudah tidak digunakan, kita ada yang namanya removable disk sekarang ya, atau flash disk ya kita sebutnya. Atau yang lebih besar lagi yang bisa dibawa kemana-mana, ada apa hard disk eksternal yang bisa kita gunakan. Nah, itu. Jadi itu perkembangannya ya. Jadi tidak langsung dulu menggunakan start Windows ya. Sekarang dulu masih menggunakan command prompt. Saya ingat tuh masih ya. Ketika saya mau menggunakan Microsoft Word berarti saya ketik dulu WS, dulu namanya WS bukan Microsoft Word ya. WordStar dulu namanya. Coba tanyakan kepada kakak-kakak atau kepada orang tuanya yang dulu menggunakan komputer. Jadi dulu masih pakai WordStar, ketik enter ya. Nah, itu baru ya. Kalau yang Excel namanya dulu bukan Excel, Lotus. Ya. Lotus enter, nah, baru masuk ke aplikasinya. Nah, sekarang dengan adanya perubahan, perkembangan teknologi, kita menggunakan antarmuka yang kita sebut dengan GUI. Ada yang tahu singkatannya GUI apa? GUI di sini singkatannya Graphical User Interface ya. Jadi
kita sudah nih namanya nih yang di PowerPoint tampilan kita nih di Zoom itu kita sudah punya interface. Kita punya apa ya, antarmuka lah di sini ya. Pemakai menggunakan mouse untuk memilih menu pilihan. Nah, saya ini nih, saya pakai kursor nih, klik kiri, klik kanan. Nah, itu eh, apa ya, sudah bentuk dari graphical user interface ya. Pemakai tinggal point and click untuk memakai komputer. Bahkan dengan fasilitas touchscreen, pemakai bisa menggunakan jarinya untuk mengatur perintah dalam komputer. Nah, dulu eh, belum ada mouse ya, kita pakai keyboard. Makanya kalau orang-orang dulu itu dia paham sekali ya perintah-perintah Ctrl C, Ctrl V, Ctrl O, ya, Ctrl B, Ctrl I. Nah, itu semua ada fungsinya ya sebenarnya. Tapi sekarang kan kita sudah dimudahkan oleh mouse ya. Terus berkembang lagi, layar kita bisa disentuh. Kita tidak perlu mengetik atau bersifat touchscreen. Mungkin ada yang di layar monitor kalian sudah seperti itu ya, touchscreen ya. Jadi kita cukup nyentuh dia melaksanakan perintah kita. Kayak itu perkembangan ya. Terus antarmuka, nah tadi ya, atau user interface dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen dari suatu sistem. Pengguna dan komunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Jadi kita berinteraksi itu menggunakan antarmuka atau interface tadi ya. Saya pakai interface atau pakai tampilan. Nah, tidak kayak command prompt dulu. Command prompt itu kita benar-benar mengetik ya. Benar-benar mengetik dan hafal perintahnya ya. Kalau sekarang kan klik kanan, klik kiri, blok, klik kanan, copy. Nah, kalau dulu nggak ada seperti itu masih ya. Ini adalah definisi antarmuka manusia dan komputer. Apa sih antarmuka itu? Apa sih interface itu? Ya ini ya. Nih, uh, saya buletin ini ya. Nih, antarmuka apa sih sebenarnya? Di sini disebutkan antarmuka itu adalah media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer. Nah, jadi kita memberikan perintah kepada komputer itu menggunakan antarmuka. Ya. Kita klik kiri, kita klik kanan, kita pindahkan, kita drag, kita pindahkan, tarik, kita drop. Nah, kita klik close, sebenarnya itu kita apa? Memberikan perintah kepada komputer. Kalau kita klik close berarti menutup aplikasi kan? Ya, ketika kita klik shutdown berarti apa? Kita memberikan perintah kepada komputer untuk mematikan komputernya. Ya, itu adalah jadi bentuk komunikasi kita itu melalui apa? Antarmuka ya. Oke, jadi antarmuka itu jelas ya, media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer ya. Jadi berupa suatu perintah ya pada komputer. Perintahnya apa? Minimize, maximize, close. Nah, itu perintah sebenarnya ya. Kondisi saat ini komputer, ini perkembangan ya, kita berbicara perkembangan. Kondisi saat ini komputer jauh lebih murah. Ya, saya tandai dulu ya, lebih murah, digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Nah, kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan kebutuhan kerja manusia. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Saat ini komputer sudah jauh lebih murah. Ya, harganya lebih bukan ya terjangkau lah istilahnya ya. Zaman saya dulu kuliah yang punya laptop itu masih kena hitung. Ya, dan harganya itu benar-benar apa ya? Jadi kalau sekarang kan ya harganya itu sama handphone, kadang mahalan handphone ya. Itu. Jadi perkembangannya seperti itu ya saat ini. Yang kedua,
komputer itu tidak hanya digunakan oleh orang-orang IT saja saat ini, tapi hampir semua, baik yang orang entertain, baik yang profesinya itu adalah wartawan, baik yang profesinya pasti membutuhkan itu ya. Karena apa? Pasti dia apa ya, memiliki dokumen yang harus diolah tadi ya. Atau memang dia punya kebutuhan untuk mengakses informasi melalui internet sehingga kita butuh ya. Nah, itu ya. Terus saat ini orang sudah banyak yang mengetahui tentang mengoperasikan komputer itu sudah banyak. Kalau dulu kan masih ada ya kursus mengoperasikan Windows. Coba sekarang ada nggak masih? Jarang ya. Atau dikatakan saya lihat pun udah nggak pernah ini ya, udah nggak pernah ada saya lihat malah ya kursus-kursus. Karena orang sudah bisa belajar, udah bisa bisa sekarang kan sudah ada YouTube ya, bagaimana bingung-bingung lupa ketik di Google ya. Cara apa? Cara memindahkan atau membuat daftar isi di dokumen, ketik di Google ya. Nah, itu muncul ya. Nah, itu kondisi saat ini perubahannya. Kalau dulu belum ya. Zaman-zaman ada internet itu saya masih ingat ya. Saya masih dulu masih suka ke warnet itu 1 jamnya itu sewa masih 5.000 per jam. Tuh ya. Dan warnet itu masih kena hitung dulu ya, masih kena hitung lah, tidak kalau sekarang malah warnet nggak ada ya saya lihat ya. Kalau cuma warnet aja itu saya rasa kalah saing ya. Harus ada apa, gamenya ya, multiplayer lah di sini, game multiplayer lah di situ yang digunakan. Selain warnet, kalau warnet aja kan orang sudah ya, apalagi masa pandemi kayak gini, hampir rata-rata orang itu apa ya, menggunakan akses WiFi sendiri di rumah-rumah gitu ya, berlangganan istilahnya ya. Karena sudah kebutuhan ya, kan. Kerja dari rumah ya misalnya seperti saya kan, kerja dari rumah semuanya, belajar dari rumah. Nah, itu kita butuh akses WiFi itu ya. Sehingga kita harus berlangganan misalnya ya, berlangganan ISP namanya Internet Service Provider. Nah, itu kondisi saat ini perubahannya ya. Nah, saya sudah bercerita mengenai mana zaman saya dulu sampai sekarang. Perubahannya seperti itu, sederhananya kayak gitu ya. Nah, kebutuhan untuk berinteraksi dengan komputer itu sangat tinggi ya sekarang. Saya yakin hampir semua dalam satu rumah itu selain minimal satu handphone, satu komputer ada itu. Saya lihat ya. Satu device ya. Oke, itu ya. Dan terjangkau tadi atau dulu masih bingung mungkin belinya di mana ya kalau laptop dulu zaman saya ya. Masih harus ke toko-toko besar atau ke mall-mall besar mungkin ya. Kalau sekarang online ada, depan rumah toko servis ada misalnya ya. Nah, itu seperti itu ya. Perkembangannya sekarang. Terus perubahan teknologi ya. Kita catat di sini perubahan teknologi, penurunan harga komputer yang sangat dramatis dihasilkan oleh adanya perkembangan teknologi, terutama mikroelektronik dalam bentuk keping silikon. Jadi kalau dulu komputer itu ukurannya besar, ya. Bisa kayak perkembangannya yang saya pelajari dulu, eh, bisa kayak lemari baju, kebayang ya, lemari perkembangan terutama apa berubah saya awal-awal kuliah jadi PC ya misalnya. PC itu dia prosesornya udah sekecil ini ya masih. Nah, sekarang berkembang lagi ukuran prosesor itu semakin kecil dan semakin tipis ya. Nah, itu ya. Sehingga apa ya? Itu yang membuat harga komputer itu semakin terjangkau ya. Ukurannya juga semakin kecil. Kemampuan teknologi untuk memperkecil ukuran, rangkaian, serta mengemas sejumlah rangkaian dalam satu keping tepis IC merupakan langkah menuju perkembangan komputer yang powerful dengan kapasitas penyimpanan yang besar, namun dengan harga semakin murah. Ya, jadi perkembangannya saat ini memori itu kapasitasnya semakin tinggi, hard disk juga semakin tinggi kapasitasnya,
VGA ya, bagi yang suka main game biasanya dibuat tinggi VGA-nya ya, video graphic adapternya. Namun harganya semakin murah atau semakin terjangkau ya. Nah itu kenyataannya ya, istilahnya seperti itu. Terus cuma ya kembali lagi untuk harga itu biasanya sesuai dengan spek ya. Kalau speknya bagus, nah itu kita harus siapkan kantong yang bagus juga ya, atau uangnya juga yang bagus. Nah ini perubahan teknologi lainnya telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas. Ya, tadi ya, jadi yang mengguna dari perubahan teknologi juga yang menggunakan komputer itu bukan orang IT saja. Tadi ya, profesinya misalnya wartawan, terus mahasiswa ya, itu butuh. Terus selain wartawan misalnya entertain, artis, itu juga saya rasa pasti menggunakan komputer ya. Saat ini kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis. Nah ini, atau dunia usaha lah kita sebutnya ya. Dan industri modern. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga. Nah, dari dunia bisnis, ya, ini ya apa? Saat ini transaksi dilakukan secara online, e-commerce ya, seperti Tokopedia, Bukalapak. Mau tidak mau, kita butuh komputer. Ya. Si pengusaha terutama ya, ketika menghadirkan seperti itu ya. Terus contoh sederhana di toko-toko seperti minimarket Indomaret, Alfamart, dia menggunakan aplikasi penjualan. Mau tidak mau harus menggunakan apa? Komputer. Karena apa? Aplikasi penjualannya itu harus diinstal pada komputer kan? Ya. Nah itu tuh dari segi bisnis. Industri modern tadi ya. Dia menghasilkan sebuah produk, menciptakan sebuah produk, misalnya mobil, motor ya, seperti Astra ya. Itu dia menggunakan komputer. Ketika mendesain produknya, dia menggunakan aplikasi yang diinstal pada komputer ya. Sehingga butuh komputer juga ya. Untuk yang di penerapan di rumah tangga. Nah, apa kira-kira kalau yang di rumah tangga untuk penggunaan aplikasi rumah tangga? Misalnya untuk yang di rumah tangga itu kalau saya contohkan bisa saja kita butuhkan misalnya laporan uang masuk dan uang keluar ya. Tuh, seperti itu. Itu bisa kita menggunakan aplikasi. Nah, kita butuh aplikasi sehingga kita butuh komputer untuk mengoperasikannya. Terus ini ya, kita bisa apa ya? Untuk menerapkan rumah tangga lagi. Nah, ketika rumah-rumah modern sekarang kan sudah menggunakan CCTV ya. Menggunakan CCTV. CCTV tadi kan dia tidak berjalan sendiri. Dia harus ada koneksi dan membutuhkan komputer juga ya. Nah, itu penerapan-penerapannya sekarang ya. Nah, itu perubahan teknologi saat ini yang mau tidak mau kita gunakan ya. Nah, terus dalam interaksi, kenapa kita juga belajar interaksi manusia komputer, kebutuhan perancangan yang berbeda di sini katanya ya. Agar komputer dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif. Secara efektif ini maksudnya secara benar ya, secara tepat dan secara benar, maka perlu dirancang secara baik. Hal ini tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat mengakomodasi semua orang. Namun, komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dari itu ya, tujuan kita ya, merancang atau mendesain itu adalah tujuannya untuk menjawab kebutuhan dari si pengguna secara spesifik atau secara khusus ya di sini. Oke, itu adalah kebutuhan perancangan yang berbeda. Jadi kenapa kita harus mempelajari desain? Nah itu, kita harus membuat desain yang menarik,
kita harus membuat desain yang mudah digunakan oleh user. Terus ya, nah itu untuk apa sebenarnya? Untuk menjawab kebutuhan dari si penggunanya ya. Tetapi juga dikatakan di sini tidak semua sistem harus dirancang agar mengakomodasi semua orang. Contoh nih ya, yang tidak semua harus dirancang. Salah satu permasalahan lainnya misalnya, eh, kalau pernah lihat Anda lewat di jalan, ada toko warung kecil seperti warung pedagang kaki lima ya, yang jual. Kira-kira perlu nggak dia menggunakan sistem penjualan? Nah, saya rasa nggak perlu ya. Kenapa? Dia pencatatan manual sudah cukup. Kebayang kalau dia harus pakai komputer ya, si babe ini pakai komputer, taruh di ruang di warungnya, warungnya nggak muat pakai komputer dan harus menggaji orang untuk mengoperasikan itu. Nah itu tidak semua bisa dirancang atau dibuatkan sistemnya ya. Perkecualian memang permasalahannya tadi transaksinya sudah banyak, pelanggannya sudah banyak, sehari bisa melakukan ribuan transaksi, barangnya banyak, punya supplier, sehingga perlu di-manage dengan baik ya, baik pelanggannya, terus transaksi penjualannya, sehingga butuh yang namanya aplikasi penjualan. Ya, itu ya. Jadi tolong dibedakan ya. Ada permasalahan yang tidak harus diselesaikan dengan mengembangkan sistem, tapi memang ada beberapa permasalahan yang memang harus dibuatkan sistemnya. Ya, makanya nanti ketika Anda membuat skripsi atau tugas akhir dalam mencari masalah itu yang tepat ya masalahnya. Bisa nggak ini solusinya memang pakai komputer atau pengembangan aplikasi atau membuat sistem. Jangan sampai permasalahannya sederhana, bisa diselesaikan oleh perhitungan manual, sudah cukup. Tidak perlu kita mengembangkan sistem. Nah, itu bedanya ya. Jadi dilihat lagi permasalahannya. Yang dicari permasalahan dulu, jangan mencari judul dulu. Nah, itu dibalik ya. Permasalahannya dulu dicari, baru kita membuat judulnya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang harus kita kuasai atau Anda pahami ya. Yang pertama adalah human computer interaction atau bahasa Inggrisnya ya atau bahasa asingnya. Interaksi manusia komputer itu adalah human computer interaction atau HCI. Mulai muncul itu pada 80-an sebagai bidang studi yang baru. Terus istilah HCI mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. Jadi kita juga memperhatikan dari psikologis dari si pengguna. Ya, kita juga melihat usia dari pengguna. Jadi perancang itu banyak pertimbangan ya. Itu. Terus istilah lainnya HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi. Tadi ya sempat disinggung ya. Ketika kita belajar interaksi atau IMK, pasti kita pernah belajar mendesain, terus bagaimana mengimplementasikan, menggunakannya, baru evaluasi ya tadi. Desain, implementasi, evaluasi. Ketika ada kekurangan, dianalisa lagi, diimplementasi lagi, terus seperti itu dia berputar. Atau yang dikatakan cycle tadi ya. HCI pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Jadi berdialog itu tidak berbicara ya, tidak harus berbicara, tapi ada feedback atau ada respon yang diberikan oleh sistem kepada si pengguna atau kepada si pelanggan. Ketika saya ngekliknya salah, aplikasi itu apa yang muncul? Misal, ketika saya masukkan username dan password yang salah, sistem itu apa yang muncul? Maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba lagi. Kan enak ya, ada keterangannya. Kebayang ya kalau misalnya saya masukkan username dan password yang salah, dia diem aplikasinya. Nah itu berarti tidak ada komunikasi yang bagus antara user dengan sistem. Jadi kalau kita mengembangkan sistem nanti buatlah apa ya? Ada feedback, ada komunikasi ya. Komunikasi tidak harus berbicara, tapi bisa menggunakan tadi ya teks yang kita warnai ketika dia salah berwarna merah misalnya
teks yang kita warna hijau, tandanya misalnya kita setuju. Nah, itu ya, itu bentuk-bentuk adalah dialog ya sebenarnya ya. Kalau Anda melihat, oh saya disalahkan di sini ini warnanya merah, ya, misalnya. Oh di sini benar nih, dikatakan benar, warnanya hijau. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi kita dengan sistem. Sistemnya tidak harus berbicara, tapi dia memberikan respon bisa berupa gambar, bisa berupa teks tadi atau bacaan ya. Nah ini antarmuka namanya ya. Nah ini mungkin Anda pernah pakai kan. Nah, masukkan NIM, masukkan password, jenjang pendidikannya dibuat dalam bentuk combo. Ya. Apa bedanya? Ada beberapa isian yang harus diisi dan ada beberapa isian yang hanya dipilih. Nah, kalau NIM itu harus diisi. Karena apa? Setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda-beda. Begitu juga passwordnya. Password tidak ditampilkan seperti ini. Karena password sifatnya rahasia. Ya. Sedangkan untuk jenjang pendidikan itu dipilih karena sudah pasti di kampus kita misalnya ada yang D3, ada yang S1, dan ada yang S2 misalnya. Nah itu ditentukan sudah, tidak mungkin di luar itu. Ada yang S4 Pak, nggak ada, jadi nggak perlu di sini ditaruh ya. Nah itu ya. Jadi itu kalau kita belajar. Jadi nanti kita juga mempelajari nanti kapan kita harus menggunakan text box, kapan kita harus menggunakan ini namanya combo ya. Kita menggunakan combo box, kapan kita menggunakan kolom komentar isiannya ya. Kapan kita menggunakan radio button itu nanti kita pelajari ya. Nah, yang ini namanya login ini button, tombol. Jadi ada tombol login. Fungsinya apa? Untuk memproses perintah. Ketika isian Anda sudah lengkap, NIM-nya diisi, password-nya diisi, jenjang pendidikannya diisi, baru klik login. Nah, jadi button ya. Jadi button yang berfungsi tadi melakukan sebuah perintah ya. Perintah untuk pemrosesan ya. Data yang kita masukkan itu diproses ya. Nah, ini namanya antarmuka atau tadi yang kita sebut dengan interface. Ya. Jadi kita berinteraksi dengan komputer itu menggunakan antarmuka ini ya, atau menggunakan interface ya. Nah, ini untuk bagian aplikasi atau bahasa pemrograman yang kita pakai. Jadi ini antarmukanya seperti ini. Misalnya Anda menggunakan editor apa? Kalau yang saya sering pakai, kalau misalnya saya pakai Python, itu saya pakai menggunakan Visual Code, ya, Visual Code. Terus kalau yang pakai PHP misalnya, ya bisa menggunakan text editor lainnya apa ya, yang sering digunakan, misalnya ya. Nah ini misalnya ini menggunakan Java ya. Berarti misalnya ada yang menggunakan eh, text editor seperti Edit++ ya. Terus Notepad++, sorry. Terus banyak sih sebenarnya ya editor-editor lainnya yang bisa digunakan. Nah, kita berinteraksinya ini ya, kalau kita mengembangkan aplikasi berarti kita nih apa bahasa pemrograman yang kita berinteraksi dengan bahasa pemrograman. Media antarmuka itu ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk gambar atau grafik ya. Nah, ada dua ya. Jadi, oke. Media tekstual adalah untuk sederhana yang dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks. Contoh ini kalau dalam bahasa pemrograman. Print atau cetak ke layar dalam Borland C++. Itu kalau perintah dalam C++. Kalau di PHP misalnya echo, ya, echo apa, tampilkan apa misalnya ya. Nah, itu ya, itu yang berbentuk teks ya. Atau ya, ini juga yang berbentuk teks ya. Misalnya kalau kita belajar C++ ya, include stadio titik H, include conio titik H, main, clear screen, print, selamat belajar, print Borland C++, get, tampilkan ke layar, outputnya ini misalnya. Nah ini
apa ya, contoh juga perintah yang berbasiskan teks ya. Nah ini yang dikatakan graphical user interface, ada antar mukanya ya. Jadi kita menjalankan perintah itu ada antar mukanya ya. Nah ini contohnya. Bentuk dialog komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis. Ini contohnya grafis. Dan sangat atraktif. Atraktif itu apa ya? Interaktif ya, maksudnya di sini kita mudah menggunakan, dia langsung memberikan respon. Misalnya saya tuliskan, masukkan bilangan pertama, saya ketik 5, masukkan bilangan kedua, saya ketikkan 10. Sehingga di sini langsung muncul hasilnya. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 ini muncul otomatis ya. Nah ini adalah contoh antarmuka yang bersifat grafis ya, atau ya beda ya kita. Tadi yang pertama berbentuk teks, yang kedua berbentuk grafis atau antarmuka seperti ini. Jadi kita berinteraksinya itu tidak menginputkan banyak teks di sini. Kalau yang grafis kita ya 1-2 input lah baru proses di situ ya. Oke, untuk bidang studi yang mempelajari interaksi manusia komputer, yang pertama ilmu komputer dan teknik ya di sini. Berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem manusia dan komputer. Jadi kita mengenal kan ada perangkat keras, media ya seperti hardware ya. Selain komputer, itu ada ya nanti kita mengenalnya. Kedua adalah psikologi, memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Ya. Jadi manusia itu kan punya apa ya, sifat, ya, punya kebiasaan atau karakter lah dia ya. Dia biasanya seperti apa ya. Jadi masing-masing kita itu biasanya memiliki sifat dan kebiasaan agar dapat menjodohkan mesin dan manusia sehingga dapat bekerja sama. Jadi si pengembang itu mempelajari kebiasaan kita. Ya. Jadi kalau misalnya ya, sistem yang kita buat itu mau digunakan kepada orang tua. Biasanya sih orang tua seperti apa ya? Pasti dia apa ya? Ingin tulisannya itu yang teksnya besar ukurannya kan ya. Kalau sistem itu mau dibuat dikembangkan untuk anak-anak, berarti apa? Dia sukanya pasti yang banyak warna-warninya, terus apa lebih gambarnya yang banyak daripada teksnya. Mungkin karena takut dia ada yang belum bisa baca kan ya. Jadi itu kita harus memahami psikologi dari si penggunanya ya nanti ketika kita mengembangkan sistem. Nah, sehingga ketika kita memahami, kita bisa mengembangkan sistem yang baik sehingga terjadilah interaksi manusia dan komputer yang baik juga di situ ya. Nah, jadi kita harus tahu psikologinya juga ya. Selain itu, nih, desain grafis dan tipografi. Ya, kita juga belajar apa ya, grafis ya, desain grafisnya kayak apa. Memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Itu desain grafis. Yang keempat, ergonomik, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi komputer. Ergonomik itu nyaman digunakan. Ukuran kursi saya, ukuran meja saya misalnya ketika bekerja. Meja itu ukurannya sudah standar, tingginya sekian ya kan. Itu kebayang ya kalau meja itu tingginya segini. Saya menggunakannya gimana kan gitu ya. Jadi bersifat ergonomik. Tempat duduk yang saya gunakan bersifat ergonomik, ya nyaman ya, ukurannya pas gitu ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga ya. Terus kita juga mempelajari juga antropologi yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer itu ya. Yaitu pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok, masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah,
Itu, ilmu-ilmu yang, apa ya, mendukung terhadap interaksi manusia komputer ya. Linguistik, bahasa, bahasa merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika dia berinteraksi. Tadi ya, maaf username dan password Anda salah, silakan coba lagi. Nah, itu kan beda-beda bahasanya nanti ya. Penyampaiannya seperti apa agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itu kita harus menguasai linguistik juga. Eh, apa ya? Misalnya apa ya, dalam sistem, nah kalau di ATM kan banyak tuh ya bahasa-bahasa yang digunakan. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Nah, misalnya atau apakah Anda mau mencetak struk? Nah, itu adalah bentuk-bentuk bahasa atau sarana komunikasi. Jika iya, tekan tombol apa, jika tidak, tekan tombol apa. Nah, itu bahasa yang mengantarkan kita ya untuk melakukan perintah. Jadi kita dipandu oleh bahasa tadi. Kalau tidak ada itu kita bingung. Kalau mau keluar kemana ya? Nggak ada petunjuknya nih. Hanya tombol saja, nggak ada perintahnya. Itu juga membingungkan. Ya. Kalau cuma juga hanya bahasa, nggak ada tombolnya juga sama ya, membingungkan juga ya. Dan selanjutnya yaitu sosiologi. Berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dan komputer dalam struktur sosial. Misal dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Nah, itu dipelajari juga. Dengan adanya komputer, dia apa ya, makin rajin atau kita pelajari ya dari sosiologinya dia. Dengan adanya komputer, eh, ya kalau yang saya lihat ya dengan adanya komputer kan apa ya, sosiologinya ya, faktor lingkungannya itu dinilai juga ketika kita mau mengembangkan sebuah sistem ya. Kira-kira satu aplikasi ini digunakan oleh berapa orang misalnya ya. Nah, itu. Piranti alat bantu pengembang sistem ya. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka, pengembangan sistem seperti pemrograman kita butuh pemrograman ya. Mau Anda kuasai Visual Basic, Visual Fox Pro, bisa pakai DLP atau Visual C++. Ya, kegunaannya kita menggunakan piranti bantu antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Jelas itu ya. Kedua, program antarmuka menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Ya. Jadi pertama kita mudah membuat antarmuka. Kalau kita pakai visual ya, seperti Visual Basic itu sangat membantu ya. Kita bikin form, kita naruh text box, kita naruh label, kita naruh button ya. Terus ya Delphi gitu juga ya. Dia punya tampilan seperti Visual Basic saya lihat. Cuma beda pabrikan aja. Kalau Visual Basic itu dikeluarkan oleh Microsoft, kalau Delphi ini dikeluarkan oleh Borland. Beda kalau Visual C++, kita harus mengetik ya itu. Nah, tergantung nih kalian mau pakai yang mana nanti. Ya. Nah, ketika kita menggunakan piranti tadi atau alat bantu atau tools lah tadi ya, itu kita mudah untuk merancang antarmuka nantinya. Terus itu tadi ya, program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Terus pengelompokan piranti bantu. Ya, piranti bantu yang pertama adalah aplikasi atau software aplikasi, application software. Program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas. Misalnya membuat dokumen, manipulasi foto ya. Manipulasi foto dulu sih pakai Photoshop ya. Itu ya, sampai dapat julukan Photoshop itu Photoshop ya. Jadi biasanya ngedit gambar itu kita pakai aplikasi namanya Photoshop. Membuat dokumen kita pakai Microsoft Word ya. Satu paket ya di Office itu ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kalau kita mau presentasi kita pakai PowerPoint. Ya. Kalau kita mau bikin dokumen, mengolah kata itu kita pakai Microsoft Word. Kalau kita mau mengolah angka itu kita menggunakan Excel ya. Kita pakai rumus-rumus.
Terus Piranti kita dipermudah ya dengan adanya sistem dengan adanya software. Sedangkan itu tadi ya. Jadi Microsoft Word, PowerPoint itu kita sebut aplikasi ya. Aplikasi yang sudah siap digunakan. Namanya application software. Yang kedua, sistem software. Program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, hardware, dan masukan. Apa tadi contohnya? Sudah saya singgung nih. Ada apa? Sistem operasi Windows, sistem operasi Mac, Linux. Ya. Kalau yang di handphone ada Android, ada iOS ya sekarang ya. Oke itu ya. Jadi itu namanya sistem software. Jadi tolong dibedakan. Ada aplikasi software, ada sistem software ya. Jadi dibedakan jadi dua di sini. Pertama adalah ini ya. Yang kedua nih, application software, sistem software. Application software tadi contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, dia satu paket ya. Terus untuk yang sistem software tadi ya contohnya Windows, Linux, Android ya, dan sebagainya. iOS tadi ya. Terus strategi pengembangan antarmuka. Yang pertama adalah pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Jadi pengetahuan tentang mekanisme, ya. Caranya bagaimana sih menggunakan komputer itu, nah, kita harus tahu. Yang kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur isi, tekstual, dan grafis, tanggapan waktu, kecepatan tampilan. Ragam dialog itu kayak tadi, antar muka. Kapan kita menggunakan text box, kapan kita menggunakan combo box, kapan kita menggunakan button, itu kita pelajari di ragam dialog. Yang ketiga, penggunaan prototype atau antarmuka ya, prototype yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Jadi agar lebih oke, biasanya itu kita duduk bersama. Maunya si pengguna itu kayak apa? Kita sebagai pengembang, nanti kita menjawab, oh bisa dibuatkan. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Misalnya. Untuk mempermudah, bisa nggak dibuatkan tampilan kayak gini, kata si pengguna. Oh bisa, itu kita yang jawab sebagai pengembang. Ya. Terus teknik evaluasi dengan menggunakan ketika sudah dibuat, dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman, dievaluasi, dicoba. Ada nggak kekurangannya, kesalahannya di mana? Nah itu namanya testing. Ya. Jadi perlu dites. Aplikasi yang sudah dibuat itu perlu diuji coba sebelum dilempar ke pasaran. Nah itu biasanya seperti itu. Microsoft Word dulu yang bikin, sebelum dicoba kepada kita gunakan, itu diuji coba dulu mereka ya. Ada tahapan yang namanya uji coba. Kira-kira yang kurang apa nih ketika diuji coba. Kekurangannya apa? Itu yang akan diperbaiki, dievaluasi ya. Nah, teknik pengujian itu kalau pada sistem itu ada black box dan white box testing yang kita pelajari nanti. Black box testing itu misalnya menguji program hanya dengan inputan data. Kita tidak tahu codingannya seperti apa, itu kita tidak tahu. Kita cuma coba misalnya ketika kita masuk inputan data yang salah, responnya kayak apa ya. Nah, itu menggunakan pengujian yang namanya black box testing ya. Oke, itu materi Anda pada hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Silakan, kita buka diskusi ya, silakan. Mau menanggapi, mau menanyakan, atau mau menambahkan, silakan. Terkait materi yang saya sampaikan ya. Nah, saya minum dulu ya.
Silakan. Atau kita kenalan, open cam. Kalau ada yang bisa open cam, biar tahu wajahnya. Santai, nggak apa-apa. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, ada yang belum? Belum, Pak. Belum. Ada yang belum, ntar. Santai aja, nggak apa-apa. Terus saya coba ini dulu ya. Ada yang dari kantor atau dari rumah semuanya? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Sehat. Sehat. Apa yang ada yang lagi Pak. isoman? Enggak ya, sehat semuanya ya. Tinggal di mana? Paling jauh, Bekasi ya semuanya? Bekasi, Pak. Bekasi mana nih? Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Barat? Jatiasi. Jatiasi. Utara, Pak. Oke. Bekasi. Jatiasi sebelah mana? Jatiasinya? Jatikramat, McD, Pak. pintu tol. Saya suka main ke situ. Ada adik saya di situ, di Jatiasi itu ya. Di McD itu ya. Sekarang bagus ya Jatiasi, nggak kayak dulu udah bisa jadi kota mandiri, udah lengkap. Ada McD, ada KFC itu saya lihat ya. Yang di mana? Daerah apa tuh namanya? Yang keluar tol itu langsung McD ya. Selain di Jatiasi siapa lagi? Dulu saya tinggal Jatiwaringin dulu. Sekarang sih di Ciputat sekarang saya tinggalnya. Dulu belum nikah di Jatiwaringin, lama di Jati. Mainnya ke daerah Bekasi. Suka ke Bekasi Utara itu. Suka ke Kaliabang dulu lewat. Sampai ke mana tuh? Dulu sih gak seramai sekarang. Apa tuh Bekasi Utara itu ini apa ya? Agak utara apa yang bisa kampung apa ya namanya? Kampung Cerewet ya, ada kampung Cerewet ya. Terus kampung apa lagi itu ya? Katanya dulu sih mungkin sekarang rame. Tempat jin buang anak dulu itu. Babelan, ya. Babelan. Ada nggak yang di Babelan? Tinggal yang di Babelan. Saya Pak. Wah ada, rame ya Babelan sekarang ya. Babelan sebelah mana? Iya. Dulu Saya perumahan Villa Gading. Oh, Villa Perumahan. Gading, nggak terlalu inilah masih. Dulu zaman-zaman saya masih main ke sana itu Villa Gading itu nggak seramai sekarang ya. Jadi masih dulu dibuka harga rumah itu mulai 200 juta kalau nggak salah awal-awal itu masih saya suka main ke sana itu. Saya masih suka. Dulu masih belum ada BSI. Saya masih cuma tanah tulisan ini tanah milik BSI. Nggak ada bangunan kayak sekarang dulu. Saya suka main ke situ masih berupa tanah. Belum jadi kampus, masih belum ada bangunan lah gitu. Suka lewat situ. Babelan, terus ya paling jauh situlah dulu. Selain Babelan mana lagi nih? Ada yang agak jauh, Cibitung. Masih, tapi ada yang kerja? Ada yang sambil kerja? Saya, Pak. Ya, mana? Siapa? Kerja dari mana? Akbar, Pak. Hah? Akbar. Di Tarumajaya. Tarumajaya. Apa industrinya? Bergerak di bidang apa? Akbar. Saya operator mesin, Pak. Apa? Mesin apa? Mesin genset. Oh, genset. Di kantor itu ya. Berarti jam kerjanya gimana? Sip-sipan? Bisa? Ngikutin? Iya, sip-sipan bisa, Pak. Oh, bisa. Sekarang masuk apa hari ini? Masuk pagi, Pak. Oh, bisa nih. Sambil online. Bisa, ya. Hati-hati ya. Oh, selama mungkin mesinnya gak bermasalah kali ya. Dijaga aja Iya. istilahnya ya. Oh, gitu. Okay. Santai aja, Pak. Tapi gensetnya nyala terus? Apa pas mati lampu aja harus nyalain? Nyala terus, Pak. Oh, harus. Di backup berarti ya sama genset. Iya. Berarti kalau pakai genset dia gak pakai PLN dong? Atau gimana? Enggak, Pak. Enggak pakai PLN, pakai genset dong. Oh, bukan mengoperasikan listrik mungkin ya? Pakai apa? Untuk mengoperasikan apa gensetnya? Mesin pompa minyak, Pak. Oh iya, benar. Minyak apa nih? Minyak bumi. Oh, sebelah mana sih Akbar kantornya? Saya di Pertamina-nya, Pak. Oh, di terminal. Iya, enggak, yang di Babelan itu berarti Pertamina-nya. Bukan? Iya. Di mana? Oh iya, iya. Dulu yang ada apinya itu ya?
Iya Pak, ya itu. Masih di situ ya? Masih sekarang apinya masih ada? Masih Kak. Kalau malam kelihatan tuh kalau lewat situ ya. Jadi Iya. nggak tahu seramai apa sekarang. Dulu saya kalau lewat ada apinya itu kayak api unggun di atas itu kan. Kayak gudang lah dulu kan ya. Kalau lewat itu malam lewat situ. Oh, Akbar di situ kerjanya. Ada yang kerja Iya lagi Pak. selain Akbar? Ya, yang penting bisa ngikutin ya Akbar. Kalau pas bisa ngikutin tugas-tugasnya sama ini yang lain. Ada yang kerja lagi selain Akbar? Dulu ya saya tinggal Jatiwaringin, ngajarnya di BSI Cut Mutia ya dulu. Masih ada kan ya BSI Cut Mutia. Baru ada BSI Kali Abang ya sekarang. Udah lebih bagus bangunannya dan kita punya gedung sendiri untuk wisuda ya. Kalau dulu kan wisuda masih ke JCC. Sekarang BSI punya gedung, baik Nusa Mandiri, baik BSI semua jadi satu di gedung kita punya itu JCC itu ya. JCC versi BSI-nya ya. Yang di Kali Abang. Oh, paling jauh udah ya. Ada lagi nggak yang di luar kota selain Bekasi? Ada yang di luar kota tinggalnya? Di luar Bekasi? Nggak ada ya? Di Bekasi semua ya berarti ya? Iya. Di Bekasi semua ya? Nggak ada yang di luar Bekasi? Misalnya ada yang di Jawa Tengah. Saya Pak dari Jogja Pak misalnya. Nggak ya? Soal aman ya semua dari ini ya. Kemungkinan kita satu semester ini masih online ya semua ya. Karena memang dijadwalkan masih online. Awalnya sempat tapi ada beberapa mata kuliah kalian yang tatap muka nggak di semester ini? Enggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Yang PTM nggak ada? Ada. Nggak ada ya? Masih online semuanya. Karena ada beberapa saya lihat itu, terutama yang mata kuliah praktek, itu PTM ya. Dan beda dosen ya. Misalnya kalau saya kemungkinan memang semester ini saya pegang online semua ya. Saya juga kedua juga kalau tatap muka masih agak-agak ngeri juga ya. Meskipun ya memang sudah vaksin ya. Kemarin sudah hari apa itu saya sudah booster ya. Boosternya pakai freezer ya. Tuh lumayan juga ada efek sampingnya sehari 2 hari. Saya 1-2-nya pakai AZ. Vaksin pertama pakai AZ itu lumayan efek sampingnya ya. Nah, ada yang sudah pernah kena juga di sini. Saya juga pernah kena dulu. Tahun kemarin saya malah masih Delta. Masih untungnya masih belum zaman-zamannya susah obat ya. Habis itu baru tuh susah obat, susah itu Delta. Sekarang katanya ada Delta Cron ya. Gabungan antara Omicron dengan Delta katanya. Ya, mudah-mudahan sebenarnya apa ya? Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Tapi kalau saya sih melihatnya tingkat kekebalan kita yang sudah terbentuk ya. Kalian udah rata-rata udah vaksin belum? Ada yang belum vaksin sama sekali? Sudah dong. Kali Abang Sudah, ngadain Bang. kan ya? Sudah ya. Udah, 1-2 sudah. 1-2 udah ya. Ya, jadi terbentuk kekebalan immunity ya istilahnya kan. Jadi kita bisa beralih ya dari pandemi menjadi apa? Endemi ya, sekarang kan. Jadi ada beberapa negara mungkin saya lihat sudah berani lepas masker. Tapi ada beberapa saya lihat orang memang sudah enak dengan online gitu ya. Coba kadang mahasiswa mungkin tahun kemarin yang saya dengar itu saya matiin dulu ya.